Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bikin ridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abdullah lan Sayyidina Umar. Qala Rasulullah dawuh sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulu ar-rajulah min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaih. La yuqimur rajulun aja gawe ngadeg sapa rajulun wong lanang ilan rajulin mari wong lanang liya. Aja gawe ngadeg min majlisihi saking panggonan lunggune wong lanang. Cuma ya jlisu nuling lungguhi sapa wong lanang iku fihi ing dalam panggonan lungguhe wong lanang sing dikongkon ngadeg. Ya. Janganlah seorang muslim, seorang laki-laki muslim khususnya menyuruh orang yang sudah duduk di tempat duduknya untuk berdiri, mengusik orang dari tempat dia tinggal. Ya, Mas, ojo nunggu kuno Mas. Gak oleh nunggu kuno. Ya. Kemudian setelah seorang itu berdiri, kemudian kamu tempati duduk, tempatnya kamu tempati duduk. Ini juga sekedar mengusik, tapi mengusir orang lain. Ya. Tapi dalam kita terjemah, kalau yang terjemahan bahasa Indonesia tidak begitu. Waktu terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan hadis ini, ya, janganlah kamu membiarkan orang lain berdiri sedangkan kamu duduk di satu tempat, maka berilah ruang waktu, ya, orang lain untuk duduk di tempat di sebelahmu. Nek awakmu duwe panggonan lungguh, nek delok wong ngadeg ojo mbok jano ngadeg. Ya, persilakan untuk duduk sini Mas, ada yang kosong. Ya. Yo. Tapi kalau kita cara irobin kayak ngene iki ya, ojo gawe lungguh, ojo gawe ngadeg sapa wong lanang, ya, mari wong lanang liyane. Artinya kamu jangan mengusik orang lain yang sudah duduk di tempatnya, yang kemudian kamu berusaha untuk menempati tempat duduknya. Tetapi walakin lan tatapine ngucap sapa sira, ya, tafassahu, mugi gawe jembar sira, tawassau lan gawe longgar sira. Namun barangkali ada tempat yang kosong. Tafassahu, adakah tempat yang longgar yang kosong? Kayak jembar panjenengan. Ya, apa caranya, apa bahasa Indonesia ya, Pak ya? Kalau kamu mau duduk di suatu tempat, ya, hadir di suatu tempat, di situ tempat duduk tidak ada. Ada orang yang sudah full semua, sudah full kabeh tempat longgo. Nah terus ya apa caranya? Kena awal kepingin longgo, jaluk izin, Pak, permisi, apa bisa duduk di samping? Allah, apa sahu, tawassau, gawe jembar, gawe longgar panjenengan. Ya, sudilah kiranya panjenengan melonggarkan sedikit tempat duduknya, biar saya ikut duduk. No. Masya Allah. Nah ini kalau tafassahu, ungkapan ini tafassahu, tawassau ini maksudnya bukan memaksa,
duduk memaksa. Ini sering terjadi dalam fenomena kemasyarakatan kita ketika seorang berebut kursi, ya. Kalau bicara tempat duduk itu di Indonesia, ya, di Indonesia, bahkan di kalangan budaya peradaban modern sekarang, yang sering diperebutkan orang itu apa sekarang? Apa nih? Hah? Kursi. Kursi. Kursi kayak rebutan, ya. Makanya awakmu nek lungguh nang kursi, nang omah lungguh kursi, tak awet sing akeh. Ya, mumpung gurung kursi kayak rebutan, lungguh saenak-enakmu. Ha? Kowe nang jopo kayak rebutan kursi. Kursi lurah, kursi DPR, kursi DPD, kursi gubernur, lah kayak rebutan. Ya, mahal harga kursi. Masya Allah, kayak rebutan kursi, ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya ketika seorang itu disimpulkan dengan kursinya, itu adalah tempat seseorang untuk berada di dalam posisi lebih daripada yang lain, ya. Lungguh kursi ibaratnya menduduki jabatan, ya, jabatan. Kursi ya dipilih-pilih. Ono sing kursi empuk, ono sing kursi basah, ono sing kursi gak basah, kursi rada atas. Ya Allah. Nah, orang-orang itu khususnya wong sing tau mondok, sing tau nyantri, minimal krungu ilmune santri, nek katik rebutan kursi, ya, nek kepingin meraih kursi, maka wiritane maca ayat kursi. Ya, wiritane maca ayat kursi. Ayat kursi ping 100, ping 500, ping 777, ping 1000, ping 36 diwaca ayat kursi. Nalikane dia berharap kursi. Masya Allah, nalikane dituruti dan apabila tercapai kursi yang dia duduki, maka yang terjadi orang itu apa nih? Kemana-mana bawa kursi, tapi ayatilah lali. Sampai di kursi ini sih digawa, kursi ini sih digawa, ayatilah lali. Masya Allah. Ya, begitulah adab yang diatur di dalam Islam oleh Gusti Rasul. Nek awakmu kepingin lungguh ing dalam satu panggonan, ojo mengusik lungguh wong, ya, lungguh orang. Maka hal inilah yang banyak dijalani oleh kiai sepuh, oleh santri-santri yang soleh. Kalau dia melihat ada tempat di mana tempat itu sudah ada temannya atau orang lain yang lebih berhak, maka beliau orang-orang itu tidak mau untuk menempatinya. Ya udah deh. Itu ilmu guru kalau murid. Ya. Kalau ada seorang murid, walaupun murid itu sekarang sudah mendapat posisi yang tinggi di masyarakat, suatu saat dia punya undangan yang sama, dan di situ ada putra gurunya yang masih muda, walaupun dari sisi keilmuannya jauh dibanding dia. Tapi begitu dia lihat ketika dia disuruh pidato, disuruh ceramah, atau disuruh berdoa, kok di situ ada anak guru nih, gak wani nih, gak berani, ya, gak berani. Andai kan dia tetap maju, dia pasti minta izin kepada putranya gurunya itu. Walaupun putra gurunya itu secara keilmuan jauh lebih pintar dia, secara usia jauh dia lebih tua. Anak guru cek 6 si guru mateng takon, dan saya Gus kalau nyun izin panjenengan, oh nggih monggo, baru dia naik. Para kiai dulu, para murid atau para santri dulu, nek katik maju, ki rebutan gak gelem le.
Ulama-ulama dulu kalau disuruh jadi pemimpin, jadi imam, rebutan gak gelem, rebutan nolak, rebutan nolak. Beda dengan ya wong saiki, zaman saiki. Wong dadi imam rebutan. Dadi imam tahlil rebutan, ya. Dadi imam sholat rebutan. Gak gelem nang masjid nek gak dadi imam. Ya, gak gelem teko tahlil nek gak dadi pemimpin tahlil. Ya. Kiai-kiai biyen, murid-murid biyen rebutan mau. Rebutan gak mau. Podo-podo rebutane, tapi nek biyen rebutan mundur, saiki rebutan maju. Nah, kira-kira lebih beradab mana? Kira-kira lebih beradab mana? Ya. Sekarang istilahnya itu podo harus antara melawan dan menghindari. Melawan dan menghindari. Melawan COVID-19 atau menghindari COVID-19 yang terjadi. Bersatu melawan COVID-19. Melawan itu kan berhadap-hadapan, bukan menghindari. Nah, jauh-jauh saya yang menik. Model arah mahasiswa diskusi. Diskusi itu yang tepat bukan berebut mencari kebenaran. Gak rebutan benar. Diskusi yang bagus, diskusi yang hidup. Apabila orang-orang yang berdiskusi ini rebutan salah, bukan rebutan benar, bukan rebutan menang, tapi rebutan salah. Kalau berebut salah, maka yang akan ditemui adalah kebenaran. Tapi kalau berebut kebenaran, yang ditemui adalah kesalahan. Wong rebutan benar, akhirnya gebrak-gebrakan meja. Gak harus yang benar, mari salah kabeh. Ya mulai. Itu pola-pola yang seperti ini harus kita kembangkan ya dalam hal yang baik. Ini adab santri ya, adab santri. Nek ana wong wis lungguh nang kono aja melok tunggu. Ya. Aja kepengin dadi imame wong, imame masjid sing di kono wis ana sing dadi imam. Jangan kamu berusaha khutbah di tempat khotib yang sudah ada. Jangan ingin kamu jadi pemimpin yang dimana di situ sudah ada orang yang layak jadi pemimpin. Seorang sih pemimpin gak usah melok-melok. Boleh ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini memang jadi polemik sering-sering yang terjadi di dalam apa itu kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat ya, gejolak sosial kita ini ketika seorang rebutan. Kenapa mereka berebut? Ya karena mereka ingin untuk sama mendapat karena sama-sama menginginkan sesuatu, maka yang terjadi perebutan. Ya. Kalau perebutan itu di perlombaan gak apa-apa. Memang lomba itu untuk berebut kemenangan. Ya. Dalam kehidupan memang perlombaan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Ya. Ketika seseorang berlomba kebaikan, maka yang terjadi adalah sesuatu yang berending kebaikan. Endingnya keapian, ya. Wah, wong kabeh berebut kebaikan, podo-podo kiai ini rebutan kebaikan, podo-podo sapa iku santrine berebut kebaikan, sama-sama pejabatnya berebut kebaikan, semua berebut kebaikan, berlomba-lomba untuk berbaik dan baik, hasilnya mesti api. Ya. Boleh. Ketika berlomba-lomba untuk kebaikan, yang dicari bukan kemenangan, ya apa caranya gawe api. Boleh. Tapi ketika kamu melakukan perlombaan yang kamu raih adalah kemenangan semata, maka bisa jadi kamu akan melakukan sesuatu yang tidak baik untuk mendapatkan kemenangan. Ya, kita harus bisa memandang seperti itu. Kalau ada dua calon presiden,
Semua pasti niatnya apik. Kabeh pasti duwe niat apik. Prabowo niatnya apik bangun bangsa, Jokowi niatnya apik bangun bangsa. Siapapun yang jadi calon pasti ingin bangun bangsa. Kan gitu. Kemudian yang terjadi ketika ada orang menumpai kepentingan-kepentingan itu, sehingga dengan cara-cara yang tidak baik, saling menyalahkan, mendiskreditkan satu sama lainnya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adanya kepemimpinan yang tidak baik. Kenapa? Karena lahir dari cara-cara yang kurang baik. Tapi alhamdulillah semua di Indonesia berproses baik, sehingga sampai hari ini berjalan baik. Ya, boleh. Allah, karena hadis ini memang ke situ, tujuannya ke situ. Jadi janganlah seorang muslim mengusir orang lain ya dari tempat duduknya ketika dia menginginkan tempat duduk itu. Ya, ojo ngusir, tapi ngomong. Walakin dan tetap ini ngucap sapa wa kan gitu. Walakin tafassahu wa tawassau. Nyuwun jembari dalan, nyuwun jembari lan. Oh, ngomong. Ngono, yen sewu Pak. Menawi wonten panggenan, ngono. Menawi wonten panggenan. Ya, mulai ya. Ini adab wong Islam itu ngono itu. Ini ya, carane Rasul ngono. Gak usah kemerungsung dadi wong. Gak usah kemerungsung. Masya Allah. Ya. Wa Ibnu Abbas lan saking sahabat Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas ini pamannya Gusti Rasul yang termuda. Ya, paman Gusti Rasul yang termuda. Yang beliau banyak tahu tentang perjalanan Rasul. Ya, yang beliau juga menjadi panutan bagi sahabat-sahabat Rasul yang senior seperti Sayyidina Umar. Ya, ditunjukkan oleh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar berwasilah ketika donga istisqa. Ya, beliau menjadikan Ibnu Abbas sebagai wasilah donga jaluk hutan. Ya, kenapa? Ya, karena beliau tahu Ibnu Abbas ini memiliki satu amalan, ya, di samping sebagai paman Rasul, sebagai ahli bait, ya, dia ada punya amalan-amalan yang dituntun langsung oleh Rasul. Masya Allah, Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza akala tatkala makan sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Jikalau di antara kalian makan, ya, makan. Ta'aman ing panganan. Ketika di antara sekalian mau makan makanan, fala yamsah yadahu, maka aja ngusap, aja basuh sapa wong yadahu ing tangane, maka jangan keburu dibasuh. Selesai makan jangan diusap dulu. Jangan dibasuh dulu. Ya. Hatta yang akoha sehingga dilatih sama ahad haing tangan sebelum, sehingga tangannya dijilati dulu. Ya. Auyul ikoha utawa mendilatkan tangannya. Mutafaqun alaih. Ya, hadis ini kalau diperlakukan pada zaman sekarang tidak populer. Karena zaman sekarang itu zaman menghindarkan orang tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam mulutnya
tidak boleh mengusap tangan ke hidungnya, tidak boleh mengusap tangan ke mata sebelum mencuci tangan, karena takut begitulah cara COVID-19 menular. Ya kan gitu. Tapi dalam hadis ini, peristiwa ini diceritakan. Ya, Rasul menyampaikan kalau di antara kalian memakan makanan, maka setelah makan tanganmu coba usap sih, tapi dilata lebih sih. Ya, dilata lebih dilatih. Dilatih. Kalau enggak dilatihkan ke orang lain. Dilatihkan. Itu sunnah leh, ya. Oh, Irfan makan habis itu udah ada langsung kon dilatih surya. Dilatih sana. Harus kita tangan ya. Nah, ini tidak lagi kalau zaman sekarang ini hadis ini paling gak gak diberlakukan, kalau tidak malah disalah-salah hadis ini. Ya, padahal dawe Gusti Rasul atiullah wa atiur Rasul, nek taat Gusti Allah ya taat Rasul. Yang Rasulnya begini ya diikuti. Ya, oh gak mungkin loh, ini hadisnya ngono. Ya, hadisnya ngono. Nah, ini hadis ini menunjukkan nek dahar Gusti Rasul bersih dengan tanpa sendok. Ya, karena makanan pada waktu itu dan makanan yang biasa didahar Rasul tangan makanan kering. Ya. Roti cane, roti caki, roti Maria, kayak ngono iku ditutul-tutul nang bumbu. Ya, belum ada soto, belum ada rawon. Dan tidak mie ayam. Kalau seandainya di Arab dulu pakai mie ayam, insya Allah pakai sipit, gitu. Pakai sipit. Ya, di dahar Rasul ini tanpa kuah. Ya, paling nikmat itu makan itu pakai tangan. Ya, paling higienis. Ya, kalau menurut ilmu kesehatan, orang-orang ahli gizi, tangan ini ada zat enzimnya. Ada zat pembasi. Jadi wong nek mangan sampai tangan ini ada di ujung-ujung jari kita. Ini ada enzim yang membuat makanan cepat apa istilahnya itu basi sehingga mudah dilumur, mudah dicerna. Mudah di apa? Terurai. Mudah dicerna di makanan, di perut ini mudah dicerna. Gampang dicerna. Ya. Oh, katanya pakai tangan enggak higienis, lebih higienis mana pakai tangan apa pakai sendok? Ya Pak higienis higienis jangan macam. Kamu makan ke warung pakai sendok sama pakai tanganmu, lebih higienis mana? Hah? Lebih higienis pakai tanganmu. Sendok itu sudah masuk ke berapa mulut? Tidak mungkin sendok sekali pakai. Sekian dipakai orang ini, nanti digunakan dipakai orang lain. Kamu tanganmu mbok gawe dhewe. Ya. Lihat. Tanganmu ini tangan yang kau pakai sendiri, yang kau simpan sendiri, yang kau bersihkan sendiri, yang kau masukkan ke mulutmu sendiri. Itu lebih higienis daripada pakai sendok. Ya le. Masya Allah. Makanya jangan sungkan di mana-mana makan pakai sendok, pakai tangan. Satu samping sunnah itu higienis, lebih higienis. Masya Allah. Ya. Terus konsep mu'allaq, konsep Allah kok menjilatkan ini apakah mungkin bagi kita? Zaman saiki orang tak bayar orang dia dilati tangan kodok no belum jaga. Tak bayar yang saulan 1 juta. Kerjaan apa dilati tangan kodok yang hari mangan. Masya Allah. Ada saiki kok dilati tangani konco, bojo dilati tangani bojone kok saiki gak tega. Wah jorok kan dilati, masya Allah. Nah, padahal ini sunnah. Ya. Sunnah. Aku tahu ngetes bojoku tak kon dilatih tanganku gak gelem. Tadi kalau dilatih tangan ini bojoku masih krungu gak gelem. Padahal ini tak tutui hadis. Ya Allah. Ini lebih sehat.
siji oleh sunnah Rasul, oleh sunnah Rasul pasti berkah, pasti berkah. Ya ini contoh. Hadis nggak perlu dinafikan, hadis ini berlaku ya. Muttafaqun alaih hadis ini, derajatnya kuat hadis ini ya, derajatnya kuat. Jangan kau basuh, jangan kau usap tanganmu dulu sebelum kau menjilatinya. Dilatih sih, mari dilatih sih baru cuci tangan ya. Masya Allah. Tentunya ini para kalangan ahli gizi ini pasti akan melakukan penelitian. Kok sampai begitu apa? Ini lebih mempercepat proses apa itu pencernaan makanan, ya, pencernaan makanan. Ya, contoh kenapa bayi sering mengemut tangannya sendiri? Ya, apa? Ini naluri insting bayi. Kamu delok bayi arek cilik sering ngemut jempolnya dhewe. Kenapa? Apa ini ada sesuatu, ada nutrisi dalam tubuh kita, dalam tubuh kita sendiri, tangan kita, ya. Ini cerita sing ngono, ya. Cerita sing ngono. Apa kok ana bayi kok ngemut jempolnya dhewe? Apa sebabnya kate ngemut pentile ibuke, pentile jemput bapake. Kate Allah ngesakno bayine bapake kayak model Irfan ngemat, kemudian poso-poso. Allah masya Allah. Ya, ini hadis harus disampaikan. Ya, harus disampaikan, begitulah adanya ya. Pakai sekarang pakai hand apa itu jenenge? Apa itu? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Stabilizer. Nah, kalau pakai jenis apa itu istilahnya kakek macam ya. Masya Allah ya. Itu langsung aja dengan dimut sendiri itu lebih bersih ya. Juga percaya meneh ono obat yang paling manjur ketika kamu merasa sakit mata, awak melek gak iso matamu kok berung loro mata, obat sing paling mandi apa? Bukan inso, bukan obat mata. Yang paling mandi ini bisa kamu coba. Obat yang paling mujarab itu apa? Ludahmu ketika kita bangun tidur. Ya, ketika kamu sakit mata, ya, waktu gak bisa kok moto kok ketoke gak enak, ya, usap ono ambek idumu. Kamu tangi turu gurung kemu, ya, waktu kamu belum kumur, usap ono. Itu cepat obat yang utama. Ya, bisa kamu coba itu. Bisa kamu coba. Ya, ketoke jorok, bukan jorok itu yang terbaik, ya, terbaik. Ya, Masya Allah, yang terbaik itu pada diri, ada imunitas, ada Allah membekali orang untuk kesehatannya ada dalam dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Masya Allah, ya, ini hadis, ya, ini hadis. Kalau di apa itu dipopulerkan hadis-hadis begini nih, ya. Biar kita itu peradaban kita yang cenderung sudah mengarah kepada itu gaya-gaya sunnah ya. Wong santri-santri itu biarkan gaya-gaya sunnah, sudah hampir-hampir mengikuti sunnah yang ada. Makan tidak pakai tangan, lebih afdal, lebih disukai. Begitu masuk para priai, begitu para kiai, para gusnya kuliah sekolah di luar, maka tradisi-tradisi priai, tradisi-tradisi priai yang masuk, ya, makan pakai sendok. Nah, itu tradisi priai. Ya, tradisi orang-orang gedongan. Tradisi orang gedongan. Terus ada manten, adanya pesta, sekarang standing partai. Standing partai ngerti deh? Apa ngerti lah?
Sekarang kalau ada acara bahkan di pondok-pondok, di kiai-kiai gawe acara standing partai, mangan karo ngadeg. Mangan karo ngadeg. Ya. Padahal menurut ajaran adab yang ada, nek mangan ojo karo ngadeg, gak pantes. Kapan? Kalau santri kok mangan karo ngadeg gak pantes, pomene karo mlaku. Ya. Nek santri ini maklum lah ngadeg, lagi kiai ini mangan karo ngadeg. Ya. Kenapa itu? Ini modern modern apa? Kalau tidak sesuai dengan adab yang baik jangan diikuti. Ya, nang pondok, acara kiai, gawe acara standing party. Mangan karo ngadeg, sampai guyon-guyon, Masya Allah. Oh iya gak pantas. Gak pantas. Allah, Masya Allah. Itulah ya, peradaban selalu berjalan ya sesuai keinginan dan perubahan, sesuai dengan keinginan dan perubahan. Bukan berubah itu suatu keinginan, tapi keinginan bisa membuat perubahan. Kenapa? Karena keinginan orang berubah-ubah. Keinginan itu berubah-ubah. Ketika kamu hidup dalam masa perubahan, jangan sampai kamu tidak terlibat di dalam perubahan itu. Zamanmu zaman perubahan. Jangan sampai kau tidak terlibat di dalam masa pancaroba ini. Kalian harus aktif sebagai mahasiswa, sebagai santri, harus ikut melakukan perubahan, bahkan mengarahkan perubahan yang lebih baik. Jangan jadi penonton. Santri gak boleh jadi penonton. Ya. Boleh. Harus ikut lepas tinggal landas, harus ikut terbang. Bahkan kalau perlu mengatur laju lalu lintas penerbangan perubahan itu. Perubahan yang seharusnya tidak baik, bagaimana bisa menjadi perubahan yang baik. Sing apik iso tambah apik, sing kurang apik iso tambah jadi apik. Jadi santri. Ya, penggawean nanti tugasmu le. Ya, tugasmu. Kau hidup di masa perubahan ini, jangan sampai kau terlewati atau tertinggal oleh perubahan tanpa mengikut dan tanpa berperan dalam perubahan itu sendiri. Ditinggal awakmu. Ya, zaman ini zaman perubahan. Jangan bermimpi kamu tidur dok, lepas tangi wis berubah kabeh. Ya, wis berubah kabeh. Allah, Masya Allah. Ya, santri harus melek digital, santri harus melek teknologi, santri harus melek pengetahuan macam-macam. Santri harus banyak tahu, termasuk sekarang ikut online, ikut YouTube kayak gini ya, mengikuti teknologi ya. Nek mikir ya, melok teknologi, melok ngaji online. Ngaji online tak pikir-pikir, kalau mikir Masya Allah gak usah ngarep sapa sing melok ngaji. Ya, wong arek pondok gak online naik ngaji gak teko. Dibangga. Ya le. Anak-anak lu awakmu barang ngaji gak online sing bendina nang kamar, ana ngaji ae wani turune. Ya, apa meneh online nang omah, ya. Online bayar kuota, bayar tambah gak ngaji. Tapi itu gak masalah. Yang penting kita, apa yang saya sampaikan tadi itu, dalam masa perubahan ini kita harus ikut dan jangan sampai tertinggal oleh perubahan. Ya, lebih-lebih kalau bisa kita menjadi perancang, ya, bukan jadi trendsetter le, atau tahu trendsetter? Nah, jadi orang yang menjadi tren, yang ngebetus ke depan, ya, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai trendsetter. Santri itu sebagai desainer, kalau perlu trendsetter, ya, modelnya dia. Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya. Nah, begitulah yang diajarkan sama Rasul. Walaupun terlihat seperti tidak biasa, tapi itu sunnah kalau dilakukan, ya, dilakukan. Itu sunnah, ya. Lebih apik mangan gak gawe sendok timbang gawe sendok. Kita lihat apa sing dipangan dhisik. Apa sing dipangan dhisik, ya. Allah, Masya Allah, ya. Wa
Hurairah dalam saking Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, cerita sapa sahabat Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul bersabda, liyusallimu shahirun alal kabir wal marrun alal qa'idin wal qalilun alal kasirin, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim wal muraqibun alal masih. Yang berkaitan dengan salam, ya, disunahkan orang yang mengucap salam itu yusallimu, mengucap salam sapa sahirun wong sing cilik, anak muda, ya, yang orang kecil, ya, yang lebih muda, yang lebih kecil, yang lebih junior, itu mengucap salam alal kabir atas wong sing luwih tua, ing atas wong sing luwih gede. Ya, disunahkan mengucap salam itu yaitu dari orang yang muda kepada orang yang lebih tua. Sing junior mengucap salam nang senior. Ya, disunahkan ngono. Ya, sunnahnya begitu. Terus siapa lagi? Wal marrun alal qaidin, wong sing mlaku ngucap salam maring wong sing lungguh. Sunah gitu. Kalau kamu jalan, ada teman, ada kawan duduk, maka kamulah yang ucap salam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sing lungguh jawab. Jawab. Ya. Wal marun al qaidin, sing mlaku ngucap salam mari wong sing lungguh. Wal qalilun alal kasir, wong sing titik jumlahe kalau rombongan. Kalau misalnya rombongan melaku bareng-bareng, ya, kamu dengan teman-teman lewat, kok jumlah kamu lihat ada sekelompok masyarakat atau kelompok orang itu duduk jauh lebih banyak dari jumlahmu, maka sing titik luwih becik ngucap salam di Assalamualaikum bro, waalaikumsalam, ya, dan titik, ya. Begitulah adabnya yang diajarkan Rasul kepada kita dalam sebuah riwayat lain yang dimiliki oleh Imam Muslim, wal muraqqabu alal masih, wong sing numpak itu memberi salam kepada orang yang jalan kaki. Sing naik kendaraan, seyogyanya memberi salam kepada orang yang jalan kaki. Ojo diwali. So nanti kejadiannya lain. Kamu orang yang naik kendaraan, sing ngucap salam, sing melaku, itu malah tidak jawab salam, malah bisa kecelakaan. Silakan. Bisa mana? Misalnya, Latif naik motor, ya, terus Surya jalan kaki, begitu lewat terus kaget tadi. Kayak salam getak bisa, sing melaku nggak salam, sing jawab salam, numpak sepeda motor jawab salam karo oleh nang ngarep ana polisi tidur tangi geblak ngono ya. Allah, Masya Allah. Ini adab yang berkaitan dengan kebiasaan yang bisa melakukan ternilai kelayakannya. Ya, lebih layak wong sing jumlahe wong sing lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Yo ya, ojo rebutan tuwek. Jangan saiki wong rebutan tuwek. Ya, rebutan apa rebutan tua. Di mana-mana sekarang di satu komunitas ketika ditunjuk atau ketika ada orang dikehendaki untuk menjadi pemimpin atau ketua, rata-rata merasa paling tua. Si tua aku nang kene le. Ya. Si tua aku nang kono, Ya, karena yang namanya tua itu diberikan prioritas, dianggap lebih berhak daripada yang muda.
akhirnya orang ditinggon terus orang ditinggon, di mana-mana tempat banyak orang yang berebut menjadi tua. Ya, kula sing di pondok ini sing paling sepuh kula. Di pondok ini yang paling tua saya. Ngono. Maksudnya apa? Maksudnya mesti jalannya sing ana titik-titike. Ya, ana titik-titike. Nah, dinti wong saiki rebutan tuwek, masyaallah. Ceneng gak ngomong salam, ya. Ngono. Tapi nek menurut Imam Ghazali, kalau bisa kita menghargai pada semua orang, ya. Kita menyayangi sing tuwek, luwih nyayangi maring sing nom. Artinya apa? Yang lebih tua kalau bisa lebih proaktif untuk berbuat atau menyapa kepada yang lebih muda. Ya. Ojo ngarep guru, ojo ngarep diapi-api murid. Nek iso zaman saiki iki guru sing kudu ngrawatmu murid. Ya. Allah, ya. Ya memang ngono saiki. Nek iso nek apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali ini ya, baik. Ya. Jadi kamu biar tidak merasa apa itu berada dalam posisi lebih. Ya, wong nek duwe mangsa orang yang merasa berposisi lebih daripada yang lain, nanti lahirnya kesombongan. Lahirnya sombong. Ketika di dalam diri seseorang ada terbersih sedikit saja, ya, perasaan lebih daripada yang lain, ini berarti sudah menanam kesombongan. Menanam kesombongan. Kalau sudah ada tertanam kesombongan di dalam dirinya, maka di situ sudah membuatkan ruangan yang lapang buat iblis untuk tinggal di dalam dirinya. Ya, Masya Allah. Ya begitulah adat yang baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rfa'na bima alam tanah wa alimna wa yarfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allah